kurang-kurang mampu semua kita sediakan. Oke. Dihitunglah satu bulan berapa kebutuhan biaya transportasi mereka. Kita berupaya agar ya tidak ada alasan karena itu anak-anak tidak bersekolah. Hampir 42.000 nelayan dan petani kita jamin BPJS ketenagakerjaannya. Oke. Jadi setiap bulan kita bayarkan. Iurannya dibayarkan oleh Iurannya Pemprov. kita bayarkan. Petani dikerja di kebunnya meninggal dunia atau nelayan di laut, keluarganya akan mendapat santunan sebesar 70 juta rupiah. Oke. Anaknya 2 orang itu dari taman kanak-kanak pun atau sebelum sekolah itu akan dijamin oleh BPJS biaya pendidikannya sampai selesai S1. Kita memang menyekolahkan 58 ini untuk memastikan semua rumah-rumah sakit kita di kabupaten kota harus memiliki dokter-dokter spesialis. Jadi target kita di saat mereka lulus ya mereka mudah-mudahan bisa seumur hidup bertugas di sana. Iya. The Malay Kingdom Island, Pulau Penyengat gitu ya. Sekarang sedang kita benahi dan juga itu sudah mulai ramai ya. Sekarang 1 minggu tuh udah 300-an orang-orang Malaysia, Singapura pada berdatangan karena ada hubungan sejarah. Nah, kita sudah mulai tingkatkan performanya. Bahkan kemarin dinobatkan 2024 sebagai Desa Wisata Nasional Terbaik pertama. Kita punya indeks pembangunan manusia, IPM kita kemarin di triwulan 3 2025 kita termasuk 3 besar. Wow. Dari statusnya tinggi sekarang naik tingkat ke sangat tinggi. Dengan nilai 80,54. Nah, setelah DKI, Jogja, kemudian Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Domo Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota Network. Tribuners, kita akan bincang-bincang mengenai pemerintah daerah. Di studio di Palmerah, kantor pusat Tribun Network di Jakarta, telah hadir Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, akan berbincang-bincang bersama kita untuk beberapa waktu ke depan. Apa kabar Pak? Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Palmerah Pak Gub. Pak Gub, kita tahu bahwa Kepulauan Riau itu sangat strategis posisinya. Satu, berbatasan dengan laut yang sangat luas, yakni Laut Natuna Utara, yang dulu kita kenal Laut Cina Selatan. Berurusan dengan China itu banyak urusan lah ya, negara berkepentingan. Kemudian Kepri juga langsung berbatasan dengan 2 negara lainnya, Malaysia dan Singapura. Banyak pulau-pulau terdepan Indonesia diwakili oleh Kepri. Bagaimana Bapak mengelola Kepri yang berhadapan dengan negara-negara asing? Iya. Silakan Bapak. Pertama terima kasih Pak Domo, dan saya ingin menyampaikan terima kasih apresiasi buat Tribun Network yang memberikan 2 penghargaan buat Provinsi Kepri ya, dan tentunya akan saya dedikasikan buat masyarakat Kepulauan Riau dan menjadi penyemangat lah bagi kami untuk terus membangun Kepri. Dan kita akan menjadi teman strategis teruslah buat Tribun Network. Siap. Saya kira pertanyaannya baik sekali, dan saya ingin sampaikan kami di Kepri itu memang bersyukur ya, karena kita dianugerahi posisi daerah yang sangat strategis. Tadi benar, kita provinsi kepulauan yang memiliki 2028 pulau. Kemudian 394 pulau berpenghuni, 22 pulau terdepan. Berbatasan hampir dengan sebagian negara-negara ASEAN. Seperti di Natuna, Anambas, kita berhampiran dengan negara Vietnam dan Kamboja. Kemudian di wilayah Batam, Tanjung Pinang, kita berhampiran dengan Bintan, kita berhampiran dengan
Singapura dan Malaysia. Nah, dalam menjaga kedaulatan negara, kita tentu selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan kita selalu berusaha mengoptimalisasi potensi-potensi strategis kita buat percepatan pengembangan ekonomi. Nah, memang luar biasa Kepri karena kita berhampiran dengan salah satu dari 10 choke point penting perdagangan dunia. Kita kenal ada terusan Suez, ada Selat Hormuz, Selat Bosporus, ada Selat Gibraltar, dan kita berhampiran dengan Selat Malaka memang. Selat Malaka itu satu tahun itu hampir 90.000 kapal berlalu lintas di sana, 70 juta kontainer setiap tahun. Jadi memang posisi kita sangat strategis. Oleh karena itu kita berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin posisi kita itu. Nah, oleh karena itu Natuna pun sudah mulai berkembang ya, kawasan wisatanya dengan geoparknya yang populer. Sekarang kita sedang mendorong agar Natuna juga menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Karena Natuna itu sangat dekat, kalau kita buka akses penerbangan ke Vietnam maka 1,5 jam udah sampai ke Vietnam. Gitu ya? Makanya lebih dekat daripada Jakarta. Iya, kita sedang memfasilitasi kemungkinan membuka jalur ke sana. Kemarin kita sudah ketemu dubes Vietnam di Jakarta. Dan memang Natuna itu selalu menjadi isu besar lah ya, karena di sana ada klaim dari negara lain seperti China dengan klaim 9 dash line-nya itu garis-garis 9 garis putus ya. Tapi memang pemerintah secara tegas bahwa Natuna itu adalah memang teritorial Indonesia. Nah, oleh karena itu kita memang mesti menjaga sebaik mungkin, karena di Natuna itu selain juga potensi laut dan ikannya besar, di sana juga ada potensi gas yang sangat besar. Gas, Dari data yang saya baca, itu kita ada Indonesian Deep Water Development di Selat Makassar itu potensinya 2,3 triliun kaki kubik. Ada Blok Marcella di Ambon itu 16,7 triliun kaki kubik. Tapi cadangan terbukti yang sudah dibuktikan di Natuna itu ada 47,7 triliun kaki kubik. Bahkan bisa diperkirakan sampai 123 triliun kaki kubik. Jadi memang Natuna punya potensi besar dan mudah-mudahan itu yang tidak diintai oleh China. Nah, problemnya memang gas alam cairnya itu ada kandungan CO2-nya yang cukup tinggi. CO2 yang cukup tinggi, tapi dengan teknologi enhanced recovery di bidang oil and gas ya, saya kira itu bukan problem lagi, karena CO2 juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Maka saya pernah coba menawarkan kemarin menyampaikan ketika kedatangan Panglima TNI, ketika sama Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya katakan, Pak, kenapa kita tidak duduk aja sama China sama-sama memanfaatkan potensi yang besar ini dengan prinsip win-win solution, joint operation. China punya teknologi, kita punya wilayah. Barangkali itu bisa memberikan nilai tambah ekonomis yang tinggi buat Indonesia. Nah, kalau bicara kita berhampiran dengan Singapura, Malaysia, ya kita sampai saat ini masih memanfaatkan yang namanya spillover effect ekonomi Singapura. Kita memanfaatkan sehingga ya 66% investasi itu memang berasal dari Singapura di Kepri ini. Meskipun 30% lebih itu dari negara-negara lainnya, tapi kita selalu terbuka untuk para pelaku investasi sejauh mereka bisa memenuhi kaedah-kaedah itu. Maka posisi kita yang strategis ini juga dipandang penting oleh pemerintah pusat. Makanya kita diberikan sesuatu yang prioritas ya. Di Kepri itu ada 6 kawasan ekonomi khusus ya. Kemudian ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas seperti Batam
dan tambahan 19 pulau baru lagi kemarin diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian Pulau Bintan, Tanjung Pinang walaupun masih enklave, begitu juga halnya Karimun. Semua itu saya kira untuk memacu pertumbuhan investasi secara cepat. Nah, jadi memang kalau bicara posisi ya alhamdulillah, dan kita akan bekerja berkolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, stakeholder yang lain untuk percepatan perkembangan ekonomi di Kepri. Pak, nanti saya akan dalami soal potensi yang 2000-an pulau tadi, 2028 pulau tadi Bapak sebut. Tapi yang menurut saya lebih menarik lagi adalah selama Bapak ini tahun ke-7 berarti Bapak ya, tahun ke-6 ya, periode kedua. Periode pertama itu hanya 3 tahun 8 bulan kan, karena penyesuaian pilkada serentak. Dan ini baru 10 bulan lah saya kira. Ini periode kedua. Tapi relatif tidak pernah terjadi gejolak di perbatasan itu. Artinya yang adanya kecemburuan saya nggak pernah dengar. Apa yang Bapak lakukan dalam memimpin sehingga orang-orang Batam yang di sana tidak merasa iri dengan Singapura, iri dengan Malaysia? Pembangunan apa yang Bapak berikan ke mereka? Ya, saya selama ini berusaha membangun itu dengan prinsip pemerataan di semua wilayah, ya. Dan itu kita lakukan bersama-sama walaupun dengan keterbatasan kita semua. Dan kita kan memang sebagai pemimpin berusaha bisa menjawab apapun persoalan masyarakat yang memang bisa kita jawab, tapi dengan kerja gitu ya. Nah, maka kita kontrol hal-hal yang penting sifatnya seperti inflasi. Nah, tim pengendalian inflasi daerah kita bekerja lah dengan jaringannya ke semua kabupaten kota, agar meskipun di wilayah-wilayah perbatasan jangan sampai daya beli masyarakat itu lemah ya, sementara harga-harga terus membumbung. Maka dengan dukungan pemerintah pusat melalui tol laut, melalui para pelaku usaha swasta, kemudian Roro yang alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak di Kepri itu, sehingga jaminan ketersediaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya itu harus kita jamin. Bahkan bersama pemerintah pusat untuk situasi dan hal-hal yang seasonal sifatnya, situasi-situasi gagal panen cabai ini dan itu. Nah, kita mendatangkan cabai dari daerah-daerah lain, bahkan pernah sampai dari NTB yang biaya transportasinya waktu itu dibantu oleh Badan Pangan Nasional. Nah, maka produk-produk yang bisa kita hasilkan sendiri itu masif kita gerakkan. Seperti kita dorong masyarakat menanam cabai di semua wilayah, kita bantu bibit, pupuk dan lain sebagainya. Saya kira kalau masyarakat sadar akan hal itu, kalau untuk hanya kebutuhan seperti itu mereka bisa penuhi. Karena kalau yang lain cukup tersedia ikan apa semua, tapi yang cabai dan lain itu selalu menjadi penyebab. Nah, kemarin baru dirilis BPS, inflasi kita memang sejak ya alhamdulillah kita memimpin ya, mungkin masa lalu juga berada di ring yang masih ditolerir oleh pemerintah pusat. Bahkan TPID kita tahun 2024 dapat penghargaan dari Presiden karena terbaik di Sumatera. Inflasi kita, dan sekarang pun kita masih berada di ring 2,5 plus 1 minus 1. Artinya harga-harga terkendali ya, masih bisa lah kita kendalikan. Kemarin kita di triwulan ketiga naik ke 3,1, tapi seluruh Sumatera naik lebih tinggi dari kita ya, seperti Sumut, Sumbar. Nah, ternyata persoalannya sama yang tak bisa kita intervensi. Kenaikan itu disebabkan kenaikan harga emas, kemudian tiket pesawat. Nah, pada saat-saat peak season biasa naik itu. Nah, tapi yang lain-lain masih bisa kita kendalikan. Cabai yang masih harus terus kita susun neraca kebutuhannya dan harus kita gas supaya itu mencukupi. Luar biasa, Pak Gub. Pak Gub, dengan 2000 pulau di Kepri dan nelayan tentu banyak, itu 31-an ribu. Mata pencaharian mereka lebih banyak dari laut. Apa yang Bapak berikan ke mereka untuk jaminan kesehatan, jaminan keselamatan mereka sebagai pelaut, sebagai nelayan? Ya, pertama kita pastikan dulu bahwa nelayan bisa melaut dengan baik gitu ya. Maka bantuan-bantuan nelayan terus kita berikan, walaupun terbatas kita kolaborasi
dengan pemerintah kabupaten kota, para bupati wali kota. Dan yang tidak kalah pentingnya kita memberikan jaminan buat mereka ya. Makanya 31.000 nelayan lebih itu bahkan sudah 3 tahun itu. Tahun ini kita tambah lagi dengan 9.000-an petani. Jadi totalnya kira-kira hampir 42.000 nelayan dan petani. Kita jamin BPJS ketenagakerjaannya. Jadi setiap bulan kita bayarkan. Iurannya dibayarkan oleh Iurannya Pemprov. kita bayarkan. Kenapa itu penting? Supaya ada jaminan bagi keluarganya. Kalau petani itu sedang bekerja di laut, petani bekerja di kebunnya meninggal dunia atau nelayan di laut, keluarganya akan mendapat santunan sebesar 70 juta rupiah. Anaknya 2 orang itu dari taman kanak-kanak pun atau sebelum sekolah itu akan dijamin oleh BPJS biaya pendidikannya sampai selesai S1. Kalau mereka kecelakaan sedang kerja juga, BPJS menanggung juga biaya pengobatannya. Dan kalau dia sakit biasa meninggal, keluarganya hanya dapat 42 juta rupiah. Anaknya yang 2 orang itu kalau udah 3 tahun kita bayar berturut-turut baru mulai dibeasiswakan. Jadi saya kira itu penting karena dari 6 tugas desentralisasi wajib ke daerah itu ya antara lain seperti pendidikan, kesehatan, bidang KPU-an dan penataan ruang, perumahan dan permukiman serta penataan wilayah, kemudian terantib dan perlindungan masyarakat. Jadi itu bagian dari amanah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka kita akan coba nanti dan kita bekerja sama kabupaten kota mendorong agar tenaga-tenaga kerja rentan itu harus mendapat perhatian kita. Insya Allah tahun depan kita akan mendukung lagi BPJS untuk teman-teman driver online, ojek online. Kita kemarin bahagia dengar pemerintah akan mensubsidi melalui BPJS 50%. Mudah-mudahan 50%-nya bisa kita nanti daerah yang menjaminnya. Pak Gub, saya mau menegaskan bahwa Pak Gub di Kepri menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan 42.000 orang. Iya. Di mana mereka itu kerja informal, nelayan, petani begitu? Iya. Mereka nelayan-nelayan yang memang tidak punya pengusahanya. Bukan kapal-kapal besar. Iya, kalau nelayan yang bekerja dengan pengusaha resmi maka itu pengusahanya wajib membayar BPJS. Tapi nelayan-nelayan perorangan yang tersebar banyak di daerah, kemudian petani-petani yang mereka bekerja mandiri, keluarga, nah itu yang kita sasar, kita bayar. Makanya proses pendataannya memang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi alhamdulillah kerjasama kita dengan para bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ya kita bisa mendata lah itu keseluruhan lah gitu. Nah kalau yang tadi Pak Gub sebut ada beasiswa, ini bagian layanan BPJS atau terpisah lagi? BPJS. Oh itu karena include, sudah bayar iuran, include ya. Include sama itu. Jadi Pak Gub menjamin keselamatan kerja mereka. Kalau terjadi apa-apa, keluarganya mendapatkan beasiswa yang tadi 72 juta. Bukan, itu untuk kompensasi aja. Oh oke. Nah kalau yang beasiswa itu itu dibiayai lain oleh BPJS. Oke. Jadi dijaminlah biaya sekolahnya. Gitu. Artinya nggak perlu ya kita sih berharap bapak mamanya tetap sehat ya. Betul. Tapi andai ada musibah, mereka sekolahnya nggak perlu khawatir lagi. Makanya kalau turun ke pulau-pulau saya bilang sama ibu-ibu di sana, Bu jangan karena 70 juta ibu doakan suaminya tenggelam di laut. Saya sambil bergurau-gurau gitu. Nah, ya, ibu-ibu pada ketawa semua. Tidak ada Pak yang seperti itu ya, benar saya. Jangan pula kayak sinetron ya, gara-gara ada asuransi lalu betul. istri atau suaminya dia ngapain. Baik. Lalu program Bapak untuk memberi asuransi kepada nelayan-nelayan ini seperti apa? Pelaksanaannya di lapangan? Iya, kalau itu kan kita tinggal anggarkan melalui APBD ya. Oh ini di luar BPJS Ketenagakerjaan lagi ada asuransi? Bukan, kalau asuransi memang belum ada. Dia hanya BPJS. Tapi itu tadi BPJS. Ya, BPJS itu mencakup tadi ya? kematian dan juga kecelakaan. Gitu. Jadi kita jamin itu. Jadi saya kira kita tidak mengasuransi mereka lagi. Oke. Pak, saya masih agak terbayang tadi 2028 pulau. Pak, lebih mudah membangun di pulau-pulau begitu atau di daratan sih?
biayanya lebih mahal mana? Pasti lebih mudah membangun di kawasan mainland ya, kawasan utama di darat ya, dibandingkan hinterland pulau-pulau itu, karena ya membangun infrastruktur di pulau pasti lebih mahal. Lebih mahal ya. Ya, indeks kemahalannya lebih tinggi. Makanya saya sampaikan sama Pak Menteri Keuangan ketika pertemuan, Pak Menteri, kalau ada penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, kalau menyusun formulanya barangkali perlu dibedakan. Karena wilayah-wilayah kepulauan ini biaya kemahalannya cukup tinggi. Kalau Bapak beli bus dengan kapasitas 30-40 orang mungkin cukup 1 miliar, 1,5 miliar. Tapi kalau bangun kapal aluminium untuk masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan yang gelombangnya cukup besar, itu kapasitas 40 bisa 4, 5 sampai 6 miliar. Saya bilang belum lagi yang lain. Dan Pak Menteri merespon itu dengan baik. Belum dermaganya. Ya, belum dermaga. Meskipun di tiap pulau itu kadang-kadang ada 70 KK, 100 KK, kita mesti pikirkan bagaimana mereka bisa bersekolah ke tempat lain. Nah, makanya di bidang pendidikan kita menyediakan juga bantuan biaya transportasi sekolah anak-anak yang berada di pulau. Itu ke pulau lain. SMA, SMP? SMA sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan provinsi. Biasa kan SMA, kalau SMK, di pulau-pulau itu hampir semua pulau kalau SD itu tersedia. Oleh pemerintah setempat. Iya, kalau SMA ini kan tidak semua pulau ada. Apa yang Bapak tanggung? Berapa rupiah per hari atau seperti apa? Oh, saya nggak ingat itu, tapi yang kurang-kurang mampu semua kita sediakan. Dihitunglah 1 bulan berapa kebutuhan biaya transportasi mereka. Kita berupaya agar ya tidak ada alasan karena itu anak-anak tidak bersekolah. Kalau di satu pulau itu tamatan SMP-nya ada 40 sampai 50. Jauh jangkauan sekolahnya, biaya tambahan orang tua juga berat, kita buat kelas-kelas jauh di sana. Maka guru-guru kita distribusikan ke sana. Walaupun belum sempurna, tapi mereka mesti sekolah dan mesti mendapat layanan di bidang pendidikan. Nah, alhamdulillah hasilnya kita punya indeks pembangunan manusia, IPM kita kemarin di triwulan 3 2025 kita termasuk 3 besar. Dari statusnya tinggi sekarang naik tingkat ke sangat tinggi. Dengan nilai 80,54. Nah, setelah DKI, Jogja, kemudian Kepri. Mungkin kalau di Jawa yang besar-besar itu wajar, tapi kalau di wilayah kepulauan seperti ini memang tidak gampang untuk kalau Jogja nggak tak heran lagi lah. Ya udah daerah pendidikan ya. Tapi kalau Pri masuk ke Pri 3 besar luar biasa. Pak Gub, kita ke soal kesehatan. Kami dengar Pak Gub juga sangat konsentrasi di bidang kesehatan, termasuk memberi beasiswa kepada 120 dokter spesialis atau subspesialis. Itu apa? Oh, minum dulu, oke silakan. Oh ya, boleh ya. Di stop dulu sebentar. Minum kopi gini lah. Oke, makasih. Mau air hangat? Enggak, cukup. Mungkin disediakan. Kalau ini cukup, air hangat. Cukup. Oke, lanjut yang tadi Pak. Soal perhatian kepada dokter spesialis. Apa yang melatar belakang itu? Oh iya, sebenarnya yang akan kita biaya itu 58 orang. Setelah kemarin kita revisi, dan sebagian juga yang sekolah itu ada yang dengan biaya sendiri. Mereka yang memang sudah duluan ikut pendidikan. Kemudian juga dari Kementerian Kesehatan kita juga mendapat bantuan beasiswa untuk dokter spesialis. Tapi kita memang menyekolahkan 58 ini untuk memastikan semua rumah-rumah sakit kita di kabupaten kota harus memiliki dokter-dokter spesialis untuk RSUD ya. RSUD. Karena satu kabupaten biasanya 2 rumah sakit RSUD-nya. Karena pulaunya jauh, berpisah antara satu dengan lain. Contoh seperti Lingga itu di Pulau Daik satu, rumah sakit kabupatennya, satu lagi di Dabuk Singkep. Di Anambas itu satu di Tarempa, satu lagi di Palmata nama tempatnya.
Jadi memang itu memerlukan dokter spesialis yang cukup banyak. Kita kerjasama sharing dengan kabupaten kota dan bahkan dokter subspesialis untuk rumah sakit provinsi. Nah, 4 layanan dasar itu memang harus kita penuhi, tidak boleh tidak. Nah, itu yang kita sasar. Itu ada di bidang obgyn ya, kandungan dan wanita gitu ya. Kemudian di bidang anak, di bidang bedah. Dan di bidang satu lagi saya lupa ya. Kemudian ada 3 dokter penunjang itu di bidang anestesi, radiologi dan patologi klinik. Jadi itu yang memang wajib kita siapkan. Selain kita juga mendorong program Bapak Presiden untuk dokter-dokter penyakit-penyakit yang memang jadi trending topik ya, yang endemi menjadi penyakit endemi yang cukup besar. Seperti dokter spesialis jantung, kemudian kanker, nah kemudian ada 2 lagi ya dokter saya lupa itu, dan itu juga kita dorong bersama-sama. Jadi target kita di saat mereka lulus ya mereka mudah-mudahan bisa seumur hidup bertugas di sana. Dan kita akan prioritaskan seleksinya nanti untuk anak-anak daerah setempat gitu. Setempat dengan kontrak yang memang kita buat secara ketat, bahkan itu didukung oleh Kemenkes. Kalau nanti mereka ingkar dengan itu, maka mereka tidak akan diberikan izin prakteknya sampai kapanpun gitu. Karena mereka memang sudah berniat dan sudah kita siapkan beasiswanya untuk bertugas di seperti Natuna, Anambas, Lingga. Nah, termasuk di Bintan ya. Tapi itu kecil-kecil jumlahnya, yang jauh-jauh yang besar-besar banyak. Luar biasa. Jadi saya mau mengonfirmasi Pak Gub, walaupun itu rumah sakitnya pemerintah kabupaten kota, tapi provinsi juga bertanggung jawab ikut memberi beasiswa kepada dokter-dokternya begitu ya. Bahkan kita ada penugasan khusus ke beberapa kabupaten kota. Menempatkan dokter-dokter karena itu gajinya itu dari Pemprov? Gajinya dari Pemprov. Nah, sampai hari ini kemarin hampir putus gajinya karena statusnya itu. Tapi kemarin kita jumpa Pak Menteri Kesehatan sama BPSDM-nya, ternyata udah dikeluarkan surat kita boleh dengan peraturan gubernur dalam bentuk penugasan. Nah, persoalan kesehatan ini menjadi concern Bapak Presiden, Wakil Presiden. Maka sekarang ada cek kesehatan gratis, juga rumah sakit ditingkatkan dari tipe D ke tipe C, tipe C ke tipe B ya. Dan kita dapat satu di Anambas itu hampir 180 miliar rumah sakit yang dibangun oleh Kemenkes. Tentunya program Pak Presiden dan lokasinya sangat bagus sekali. Sekarang saya kira sudah 90%. Mudah-mudahan Pak Presiden berkenan nanti meresmikannya dengan peralatan. Nah, dokternya kita harus sebelum lulus pendidikan, mungkin nanti ada kebijakan dari Kemenkes melaksanakan penugasan ke sana juga. Iya. Semoga. Jadi Bapak sangat konsen ini ya di bidang kesehatan masyarakat juga ya. Iya. Pak Gub tadi sudah cerita bahwa Kepri itu strategis, dekat dengan Singapura, Malaysia, dan itu kan menjadi objek wisata ya, termasuk destinasi. Banyaklah dari Jakarta juga berlibur ke sana sekaligus atau raker di sana gitu. Apa program Pak Gubernur untuk pengembangan pariwisata di Kepri saat ini? Ya, kalau pengembangan pariwisata tentu pertama kita kembangkan sesuai dengan potensi masing-masing pulau yang ada. Maka bukan hanya Batam, Bintan, Karimun jadi kawasan wisata, juga Lingga, Natuna, Anambas sekarang sudah mulai berkembang sekali. Bahkan wisata premium di sana sudah mulai bagus gitu ya. Dan cara kita mengembangkannya tentu kita mendorong supaya pelaku pariwisata itu bisa berinovasi lah bersama-sama kita. Bagaimana mengundang pariwisata itu datang ke Kepri lebih banyak. Maka seiring dengan itu
kita dorong wisata kuliner di Kepri, bagaimana orang sekali merasakan nikmatnya makan di Kepri bisa kembali lagi. Iya, enak-enak. Ya, kemudian budaya juga kita punya kawasan-kawasan wisata heritage ya, seperti The Malay Kingdom Island, Pulau Penyengat gitu ya. Sekarang sedang kita benahi dan juga itu sudah mulai ramai ya. Sekarang satu minggu tuh udah 300-an orang-orang Malaysia, Singapura pada berdatangan karena ada hubungan sejarah. Nah, kita sudah mulai tingkatkan performanya. Bahkan kemarin dinobatkan 2024 sebagai Desa Wisata Nasional Terbaik pertama, Anugerah Desa Wisata Indonesia dulu oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, kemudian kita juga dorong sport tourism di sana. Sport tourism, Iya, olahraga. jadi Bali itu segmentasinya olahraga. budaya ini itu. Kita coba mendorong dengan segmentasi sport tourism. Misalnya apa itu? Cabang Ya olahraga kalau apa itu? di Bintan, mohon maaf, sebelum Covid itu hampir tiap bulan kita ada international event besar-besar ya. Biasa 90% itu pesertanya wisatawan asing. Seperti triathlon, moonrun, kemudian color run, kemudian Spartan, kemudian Metaman, Ironman. Kita buat internasional Bintan Fishing Festival. Buat Mancing, trek Bintan Mountain Trekking and Durian Pati, ada kite surfing internasional, ada windsurfing internasional, ada Tour de Bintan sepeda, ada 40 km maraton. Nah, itu kita sebar tidak hanya di Bintan Resort tapi juga di kawasan Trikora. Di Batam ada internasional Batam Jazz Festival. Ya, ada Tatung, perayaan Tatung itu ya, itu juga. Dan saya kira masih ada beberapa eventnya, Bintan Challenge Golf Internasional, turnamen golf internasional di Batam. Bayangkan kita provinsi sekecil itu aja punya lapangan golf. Kalau kita pilah per 18 hole itu ada 12 lapangan golf, 8 di Batam, 4 di Bintan. Jadi memang segmen olahraga ini punya daya tarik tersendiri ya. Kita jadikan family day buat mereka dan kita akan dorong terus. Cuma setelah pandemi Covid memang kita baru mulai rebound lah, bertahap ya. Nah, event-event internasional di bidang budaya tanggal 25 ini kita gelar art and culture internasional event di Tanjung Pinang ya. Itu ada 5-6 negara lah yang ikut dan saya kira itu sangat meriah sekali. Jadi kita coba mengeksplor semua itu dan membangun kerjasama gitu. Makanya kita ingin sebenarnya Pak, di Sumatera itu ada namanya tourism linkage lah gitu ya. Bagaimana orang datang ke Kepri, orang bisa terus ke Toba, bisa terus ke Sumbar, supaya length of stay-nya lebih panjang. Nah, itu yang kita minta pemerintah pusat bisa memfasilitasi itu. Membuat paket-paket pariwisata iya, supaya gitu ya. pariwisata tidak berkembang di kawasan-kawasan tertentu, tapi potensi wisata di Indonesia yang banyak ini mesti dijahit gitu ya, menjadi satu rangkaian dengan berbagai cara bagaimana satu dengan yang lain itu saling memberikan dukungan, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi orang tidak hanya mengenal Bali, Bintan, tapi juga mengenal yang lain. Kan ini namanya kita bicara dari sisi membangun tourism dengan cara dan pola pikir menyeluruh lah secara nasional. Sekali lagi dalam konteks provinsi yang strategis berbatasan dengan negara-negara yang maju, Singapura, ada tantangan tersendiri barangkali. Bagaimana sih mengimbangi supaya pariwisata tidak hanya pergi ke Singapura untuk belanja, tetapi juga ke Batam atau ke Sarawak dengan mereka Malaysia truly Asia gitu. Apa tantangannya Bapak menghadapi negara-negara tetangga itu? Kalau bicara khusus pariwisata, saya kira sekarang kita sudah lebih jauh ya mengembangkan berbagai aneka ragam kuliner ya. Segmen pariwisata, dan juga sudah mulai dinikmati dan menjadi ikon gitu bagi
wisatawan dari Singapura, dari Malaysia ya. Hanya tinggal kita terus membina aja. Kalau ada makanan bagaimana cita rasanya supaya menarik, supaya orang ingin datang kembali. Bagaimana kesan itu kita bisa berikan yang terbaik dengan hospitality yang bagus agar supaya orang punya keinginan kembali. Tapi memang Pak, ya biasa di samping satu kawasan yang strategis itu punya nilai positif, kita juga dihadapi dengan tantangan-tantangan. Yang namanya kejahatan transnasional itu kan masih saja terjadi ya, seperti TPPU ya, karena Kepri itu memang tempat transitnya orang gitu. Maka yang dari mana-mana, yang ke Kamboja, yang ke Malaysia, lalu lintasnya di Kepri. Maka kita mesti pastikan TPPU itu harus kita eliminir seminimal mungkin, gitu, karena itu anak bangsa kita. Yang kedua ya seperti keluar masuknya narkoba ya, itu juga kita apresiasi karena aparat kepolisian, penegak hukum yang lain sekarang concern untuk memberantas itu. Kalau itu gagal kan sayang gitu. MBG Pak Presiden lagi semangat-semangatnya, tapi kompetitornya tetap saja tak diberantas ya. Barangkali itu tidak memberikan nilai tambah yang maksimal ke depan. Kemudian ya illegal fishing ya. Nah juga sekarang intensitas pengawasan di Natuna sudah cukup banyak ya oleh Angkatan Laut, karena juga Pak Presiden terus menambah alutista ya, sehingga kapal-kapal pengawas juga di laut sudah mulai banyak. Ya intinya kita eliminir seminim mungkin lah efek negatif karena posisi kita yang sangat strategis, tapi yang sifatnya positif itu yang kita eksplor semaksimal mungkin gitu. Luar biasa Pak Gub, kita menuju di ujung. Tadi sudah disinggung tentang sedang progres pembangunan infrastruktur rumah sakit. Nah mungkin adakah bisa yang disampaikan progresnya Bapak, pembangunan jembatan Batam Bintan, kapan ini kira-kira beroperasi dan dinikmati masyarakat? Yang jelas sejak saya dilantik jadi gubernur, saya mulai meningkatkan atmosfer untuk pembangunan jembatan Batam Bintan dipercepat. Maka kita awali waktu itu dengan pembebasan lahan, semua sudah selesai. Nah tapi memang perlu desain yang betul-betul akurat agar jembatan ini nanti sisi perencanaannya tidak ada dispute ketika pembangunan. Nah sekarang kita pada tahap final desain untuk yang dari Batam ke Pulau Tanjung Sauh ke KIK itu. Nah kemarin baru selesai soil testnya, karena itu menjadi bahan buat final desainnya ini. Nah kita masih ada lagi lebih dari 40-an titik yang harus soil test, itu biayanya cukup besar. Dari Tanjung Sauh ke Pulau Bintan lewat satu pulau kecil, Pulau Buau namanya. Nah ini nanti kami akan diskusikan bersama pemerintah pusat. Kalau memungkinkan ada pihak swasta, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya kita dorong supaya proyek ini jadi KPBU ke depan. Proyek ini kan proyek jalan tol nanti ya, sehingga ada imbal balik buat para investor ya. Hanya kita tinggal membicarakan ini, berapa tahun dia diberikan kompensasi untuk ini. Saya kira kalau bicara jembatan ini daya dukungnya cukup kan. Batam itu ada Pemko Batam, ada BP Batam, kawasan-kawasan industrinya lebih dari 100 kawasan industri ya. Kalau Bintan, Pulau Bintan itu ada Kabupaten Bintan, ada pemerintah provinsi, Kota Tanjung Pinang, ada kawasan-kawasan industri dan pariwisata. Jadi kalau kita bicara hari ini mungkin kendaraannya belum memenuhi sebanyak itu ya. Akan tapi kita bicara jangka panjang ke depan, jembatan ini penting menjadi menjamin koneksitas dua wilayah yang lebih cepat, lebih efisien. Saya kira ini cepat maju dua wilayah ini karena daya dukungnya besar dan pertumbuhan kendaraan juga pasti besar. Tidak hanya itu, di jembatan ini dilengkapi juga dengan utilitasnya nanti untuk kabel PLN ya, untuk pipa gas, untuk air. Saya yakin karena ke depan Batam itu supply airnya mesti dari Bintan. Maka kemarin ada KPBU yang sudah dibahas di
sepakati dicanangkan di Bali pada saat World Water Forum internasional. Salah satunya itu nanti Teluk Bintan itu akan didam untuk memenuhi kebutuhan air Batam dan juga mungkin Singapura. Nah, jadi saya kira patut ini didukung serius lah oleh pemerintah pusatnya. Karena Bintan pasti akan hidup, Batam juga hidup, dan kita dorong mudah-mudahan Singapura juga bangun terowongan dari bawah laut ke Batam gitu. Karena dulu isunya sudah kita dengar beberapa kali. Gitu. Ya mudah-mudahan karena ini yang kita tetapkan di roadmap transformasi ekonomi Kepri yang udah kita susun. Satu game changer utamanya jembatan Batam Bintan. Baik gitu. Baik, terima kasih Pak Gub. Sekaligus closing statement Pak Gubernur, ini adalah periode kedua. Kita tunggu semoga lancar sampai 2029 akhir. Nah, silakan closing statement dan kira-kira nanti apakah misalnya pembangunan jembatan tadi akan menjadi legacy yang Bapak mewariskan kepada generasi selanjutnya. Silakan Bapak. Saya akan berusaha maksimal lah ya, bagaimana jembatan ini bisa terbangun, dan sekali lagi tentu kita mohon dukungan pemerintah pusat, karena ini tidak akan terwujud tanpa dukungan pemerintah pusat dan dukungan seluruh masyarakat. Satu PR lagi ke depan ini, kita 2 tahun akan membangun Monumen Bahasa Nasional Indonesia di Pulau Penyengat, ya itu lengkap dengan museumnya, akan kita jadikan magnet pariwisata baru. Nah, terutama kalau jembatan ini di masa kita pun belum terwujud, tentunya harapan kita pemimpin ke depan bisa melanjutkan semua program-program strategis ini, karena ini memang sudah kita, bukan di masa saya ini idenya, dulu di masa gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, tugas saya sebagai pemimpin penerus, saya mesti dorong itu terwujud. Nah, karena kesinambungan itu penting. Jadi kita tidak melihat siapa dulu gubernurnya, apa yang dia bangun, sejauh itu memberikan nilai tambah besar buat pengembangan daerah. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Kadang-kadang itu yang menjadi kelemahan implementasi undang-undang pemerintahan daerah. Dianggap bukan produknya, dia tinggalkan. Meskipun itu bermanfaat besar ke depan untuk pembangunan daerahnya. Jadi gitu. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Tribuners telah mendengarkan diskusi bincang-bincang kami dengan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad. Saya Domo Berita, Wakil Direktur Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network, pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Boleh saya tutup dengan satu bait pantun? Cocok kita berpantun. Orang Melayu harus berpantun. Pergi ke pasar bolak-balik. Cakep. Beli emas 24 karat. Cakep. Nah, Tribun adalah media terbaik. Amin. Yang senantiasa dicintai masyarakat. Luar biasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.